indikator di lapangan itu berbeda Pak Fitra, begitu ya. Masyarakat menengah semakin tertekan, UMKM juga omsetnya menurun, seperti itu. Job seeker nggak mendapatkan pekerjaan, begitu ya. Orang masih melihat bahwa ini sebenarnya memang perlambatan ekonomi biasa karena berbagai macam faktor, atau memang something goes wrong. Yang orang kaya, ya tambah kaya gitu. Tapi yang di sini tengah-tengah, mereka bukan kaya, bukan miskin gitu kan. Akhirnya dia nggak dapat apa-apa. Nah akhirnya apa sih yang paling penting bagi middle class ini? Menciptakan ruang-ruang ekonomi formal. Makanya tadi ya kita bicara mengenai industrialisasi. Aktor utamanya siapa? Danantara. Halo pemirsa, di tengah berbagai tantangan ekonomi global dan juga domestik, Indonesia akhirnya mendapat kabar yang positif. S&P atau Standard & Poor's Global Rating baru-baru ini kembali mempertahankan peringkat utang Indonesia di level BBB dengan outlook yang stabil. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, kondisi ini menjadi bukti bahwa dunia internasional tidak sedang memandang Indonesia dengan rasa cemas. Jadi bukan Indonesia cemas katanya. Dan di sisi lain masih ada sejumlah catatan dari lembaga internasional dan juga perlambatan pada beberapa indikator ekonomi domestik, termasuk proyeksi pertumbuhan ekonomi yang rata-rata hanya 4,9% di 2026-2029. Bagaimana pemerintah membaca kombinasi antara sentimen positif dan juga berbagai tantangan tersebut? Di Ngobrol Ekonomi kali ini kita bedah langsung bersama dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah RI atau Bakom RI bidang ekonomi, Fitra Faisal Hastiadi. Pak Fitra, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Ya, saya langsung saja Pak Fitra. Pak Fitra, Anda ekonom FEB UI, ekonomi dari FEB atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan sekarang di Bakom, begitu. Anda melihat kondisi ekonomi Indonesia sekarang bagaimana? Ya, sesuai judul hari ini ya, buy or sell, harusnya buy. Karena apa? Karena kalau kita bicara potensi return ya, IMF di tahun 2025 bahkan di akhir tahun 2025 melalui artikel 4-nya sudah mencatat atau memberikan acknowledgement bahwa Indonesia adalah sebagai the bright spot ya. Nah, bright spot itu kan, kalau spot itu kan artinya terbatas ya, nggak banyak gitu ya. Jadi hanya ada negara-negara tertentu yang memiliki potensi yang besar. Nah, kalau kita bicara mengenai potensi, di awal tahun ini, kuartal 1 kita tumbuh 5,61% ya. Meskipun proyeksinya di kuartal 2 itu melambat ya, tetapi kita masih melihat bahwa potensi ekonomi kita di tahun ini masih cukup bagus ya, dan asumsi makro di tahun ini 5,4% sepertinya akan tercapai ya. Dan S&P juga mengakui ya bahwa kinerja dari pemerintah dia, makanya kalau kita lihat dari laporan S&P yang terakhir, dan ini merupakan suatu kabar gembira. Kenapa? Karena sebelumnya pasar juga melihat ada semacam kekhawatiran bahwa S&P bahkan akan mendowngrade ya rating kita. Dan pertama, ini tetap ratingnya BBB. Yang kedua, yang juga menariknya adalah selain rating yang dipertahankan tetap, outlook-nya juga dipertahankan tetap. Jadi masih stabil ya. Padahal dua lembaga rating yang sebelumnya, Moody dan Fitch, itu meskipun tetap ratingnya tidak berubah, tetapi mereka merubah outlook. Outlook-nya dari stabil ke negatif. Dan orang-orang juga melihat ini S&P ini sangat dinanti-nanti karena S&P yang paling strict di antara yang lainnya. Nah, makanya kita melihat bahwa ini suatu nudge ya, atau suatu sinyal yang diberikan S&P kepada juga lembaga rating yang lain ya, mereka juga bisa melihat rating kita tetap dan juga outlook-nya itu bahkan dipertahankan stabil, dan ini bisa memicu Moody dan Fitch untuk memperbaiki outlook-nya. Nah, kenapa S&P itu bisa mempertahankan rating kita dan juga outlook-nya tetap stabil? Pertama, memang karena kinerja ekonomi yang mereka lihat cukup resilient ya di tengah gejolak ekonomi. Yang kedua adalah yang juga jadi perhatian lembaga rating ya, terutama dari performa fiskal, adalah ini fiskal defisitnya itu akan lebih dari 3% atau enggak. Nah, ternyata mereka juga sudah melakukan assessment, bahkan assessment mereka dikeluarkan reportnya ya, summary tentang Indonesia itu dikeluarkan setelah kita mengeluarkan laporan semester 1 APBN. Nah, laporan semester 1 APBN itu cerita tentang apa? Jadi dari sisi pendapatan negara itu 1.459 triliun, naik 21,4% secara tahunan, year on year. Dan kemudian 1.459 triliun itu
porsi paling banyak ada dari sisi penerimaan perpajakan 1.187 triliun, yang mana itu juga naik 21,4%, dan terutama lagi 1.035 triliun yang khusus dari pajak 24,6%. Nah, ini mencerminkan bahwa kinerja dari sisi revenue kita cukup baik. Karena kan dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan belanjanya. Belanjanya ternyata itu bukan cuma ya, besar, tetapi kalau dari sisi growth-nya itu di bawah dari growth revenue. Jadi kalau kita lihat dari jumlahnya 1.659 triliun, itu kalau kita lihat year on year-nya 17,8%. Artinya kalau dibandingkan, dan itu ada di statement-nya dari Fitch, dari S&P, bahwa ini revenue-nya, growth-nya lebih bagus dibandingkan dengan belanjanya. Karena pemerintah sepertinya menurut S&P ini sudah mampu untuk merasionalisasi pengeluarannya di tengah tekanan. Gitu. Oke, baiklah. Itu di atas kertasnya. Betul. Kita memang harus berkawan ya, dan harus percaya juga dengan sejumlah lembaga pemeringkat seperti itu. Kita harus jalin komunikasi, itu saya setuju begitu. Dan IMF ya benar juga masih mempertahankan proyeksi akan di 5% seperti itu ya. Tapi indikator di lapangan itu berbeda Pak Fitra, begitu ya. Masyarakat menengah semakin tertekan. UMKM juga omsetnya menurun seperti itu, job seeker nggak mendapatkan pekerjaan begitu ya. Jadi dan terus kemudian juga ada sejumlah indikator yang lain gitu, konsumsi masyarakat CCI-nya rendah begitu kan. Lalu kemudian apalagi ya, income index-nya juga turun begitu. Bagaimana Anda bisa menjawab ini semua? Oke. Pertama kita lihat dari data dulu dan kemudian kita embracing the facts gitu ya. Yeah. Jadi kalau kita lihat dari penerimaan PPN secara year on year, PPN itu kan yang merepresentasikan transaksi ekonomi. Ya. Jadi kalau kita lihat dari PPN, itu tumbuhnya 42%. Nah, artinya apa? Artinya dalam konteks demand, ini cukup resilient. Nah, cuma kita harus berudah lagi dari sisi demand ya. Nah, demand itu, kalau kita lihat, proporsi paling besarnya, ya, itu dikuasai oleh 20% yang paling atas. Nah, jadi itu 45-50%. Sementara, bottom 40%, itu menguasai kurang lebih 17%. Yang sisanya yang the middle, yang the middle 40. Nah, oleh karenanya ini bisa menjelaskan kenapa ada resiliensi dari sisi demand, karena memang ya orang kayanya ini belum banyak terdampak dan mereka memiliki semacam big chunk dalam proporsi konsumsi gitu ya. Jadi kalau kita lihat juga bandingkan dengan data kuartal 1, pertumbuhan konsumsi 5,52%. Yang mana itu untuk dari semua indikator apapun itu termasuk yang paling resilient gitu ya. Tetapi kalau kita bedah lagi memang berdasarkan tadi ya kelas-kelasnya, ya ada kelas-kelas yang memang sedang tertekan ya. Jadi kalau kita lihat, kelas yang sedang tertekan ini adalah kelas yang paling banyak begitu ya. Betul. Dan kelas bawah itu kelas yang lebih banyak lagi di Indonesia ini begitu ya. Jadi nggak bisa dibilang sebagian kecil juga gitu kan. Bukan sebagian kecil. Jadi ini kan berdasarkan kelompok masyarakat ya. Kelompok masyarakat yang paling atas 20% itu menguasai proporsi konsumsi itu 45-50% ya dalam konteks konsumsi ya. Artinya kita bisa melihat dari sisi gap ya, gap bahwa yang kecil menguasai yang besar, tapi yang kecil tidak dapat apa-apa gitu kan, atau mendapatkan atau konsumsinya itu tidak terlalu signifikan gitu kan. Nah, ini bisa menjelaskan fenomena kenapa konsumsi kita lumayan resilient, lihat dari PPN, lihat dari pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan konsumsi. Tetapi kalau kita lihat dari sisi kelas ya, itu memang menunjukkan suatu potensi kerentanan. Nah, yang mana yang paling rentan? Kalau kita lihat dari growth incidence curve, kelas menengah itu growth incidence curve-nya itu negatif. Ya. Kelas menengah itu kelompok pengeluaran antara 2,2 sampai 9,9 juta rupiah. Ya. Dari sisi populasi, tahun 2019 kelas menengah itu jumlahnya 57,3 juta. Tahun 2025 itu tinggal 46,7 juta. Anjlok 10,6 juta, itu turun proporsinya ke aspiring middle class. Dan ini menjadi tema pidato presiden. Beliau bilang ini sebagai paradoks. Kenapa ekonomi kita tumbuh, tetapi kok middle class-nya itu justru semakin sempit ruangnya? Ya, kenapa itu? Karena kalau kita lihat ya, ini kan antara formal sama informal sectors ya. Kalau kita lihat post-pandemic, ini ada yang namanya scaring effect. Jadi memang tren ini sudah terjadi selama 10 tahun terakhir, tapi semakin tegas kelihatan setelah COVID, gitu kan. Jadi ada scaring effect. Scaring effect itu ada efek luka, industri yang dulu ada menjadi tidak ada gitu kan, sehingga orang-orang yang dulunya kerja di sektor formal
itu masuk ke sektor informal. Nah, meskipun kalau kita lihat dari sisi pengangguran itu 4,7%, ya, yang mana itu yang termasuk yang terendah sepanjang sejarah. Cuma masalahnya orang-orang yang menganggur, orang-orang yang bekerja ini kita harus melihat ya, dia bekerja di sektor apa. Ketika dia masuk di sektor informal, artinya income-nya drop. Dan itu kelihatan ya kalau kita lihat dari data LPS. Data LPS itu 98,8% orang Indonesia kan akunnya jumlah tabungannya itu di bawah 100 juta ya. Nah, dari yang itu secara rata-rata lagi di tahun 2019 saldonya untuk rata-rata yang di bawah 100 juta itu di tahun 2019 3 juta. Di tahun 2026 bulan Februari itu 1,67 juta. Artinya orang-orang ini dia makan tabungan, gitu kan? Kenapa? Karena secara relatif income-nya drop. Ya. Kenapa? Berarti semua yang Anda, mohon maaf saya potong, semua yang Pak Fitra tadi sampaikan berarti kan dengan kondisi yang seperti sekarang ini nggak bisa dong kita menyalahkan, oh ya karena sektor swastanya tutup begitu, industrinya tidak bisa bergerak lagi karena dampak COVID dan lain sebagainya. Tapi pertanyaan orang selalu adalah negara hadir tidak, begitu kan? Dan ini terbukti nanti kita bicara rupiah, kita bicara juga investor yang berlarian kemana-mana seperti itu ya, investor asing dan lain sebagainya. Ini resepnya tadi saya sempat wawancara juga salah satu ekonom senior dari Core Indonesia, Ibu Henry Saparini, dia mengatakan, saya PhD di Jepang, dia juga PhD di Jepang. I see, ya. Itu orkestrasinya belum kelihatan. Jadi ada antrust gitu atau distrust dari investor asing dan terus kemudian ini akhirnya menggelembung kemana-mana begitu, Pak Fitra. Ya gini, jadi itulah kenapa di Astacita nomor 5 itu ada roadmap kita industrialisasi. Nah, tetapi pemerintah juga sadar bahwa industrialisasinya tidak cukup, ya. Bahwa kalau misalnya saya pernah tulis buku Globalization, Productivity and Production Network in ASEAN, dan juga dilanjutkan dengan Economic Resurgence in ASEAN, diterbitkan Paul Griff Macmillan. Ini kalau kita bicara industri, ketika investasi masuk, itu harus digenapi dengan absorptive capacity. Nah, absorptive capacity itu berasal dari mana? Nah, makanya kita lihat di Astacita nomor 3 dan nomor 4, ketika kita creating jobs, yang mana ini jobs quality and informal sectors, ya, di sektor formal, itu berarti kan dia harus compatible dengan kebutuhan industri, gitu kan? Makanya investasi yang Astacita nomor 4 itu bercerita mengenai investasi di sumber daya manusia. Itu yang saya sebut sebagai absorptive capacity. Kalau kita bicara mengenai persamaan ekonomi, Cobb Douglas production function, itu kan output itu dipicu oleh mesin dan orang. Nah, kalau kita bicara sekarang yang paling banyak di kita itu apa? Labor intensive sectors. Makanya yang harus kita berdayakan adalah investasi di sumber daya manusia. Nah, makanya kita ada sekolah rakyat, sekolah Garuda dan seterusnya. Tapi itu kan jangka menengah panjang, gitu ya. Nah, bagaimana dengan jangka pendeknya? Bagaimana orang-orang ini yang mungkin levelnya pendidikannya belum memadai, apakah dia bisa bekerja di industri? Bisa. Nah, saya punya penelitian dengan Dr. Felix Tan, Carmen Leong, dan kita dapat penghargaan dari Amerika bukan karena novelty-nya, tetapi karena yang kita kerjakan itu belum ada yang ngerjain aja di Indonesia. Yang kita teliti adalah bagaimana penduduk atau masyarakat desa itu bisa bisa mengutilize ya sektor finansial, gitu kan? Nah, dalam konteks ini kita melihat ya, ketika lihat data di lapangan, ada petani-petani yang cuma lulusan SD, ya. Mereka kalau misalnya kita tunggu sampai ikut SMP, SMA, terus habis itu ada pelatihan lagi, itu memang cukup panjang waktunya. Makanya yang dilakukan adalah ya pelatihan sesuai dengan temanya, ya, tematik. Dan mereka bisa melakukan itu, mereka bisa menjadi street smart, dan mereka bisa mengutilize ya hal-hal yang sifatnya sepertinya tech savvy, karena ketika kita hadir di sana itu para PhD holders kita bertanya kepada para petani, tapi mereka jauh lebih pintar daripada PhD holder itu. Kenapa? Karena mereka mendapatkan pelatihan yang spesifik. Nah, oleh karenanya ketika kita bicara investasi sumber daya manusia, tidak hanya kita harus mengikuti pendidikan formal, tapi juga harus ada pendidikan yang sifatnya training untuk reskilling dan upskilling. Dan ini terjadi juga di Jerman ya, dengan Hartz Reform ya tahun 2004-2006, Gerhard Schröder meminta Hartz ya temannya itu untuk melakukan reformasi ketenagakerjaan di Jerman melalui ya tadi training dan juga persambungannya antara SDM ini dengan kebutuhan industri. Oke. Mari kita dudukkan lagi ya Pak Fitra, karena ini kan masyarakat yang melihat
kita ini bukan bicara soal teknis, tapi soal kenyataan. Dan saya pribadi berpikir harus ada komunikasi yang baik gitu. Kalau tidak, nanti akhirnya alhasil tidak ada kepercayaan, padahal yang pemerintah lakukan sudah banyak begitu. Orang masih melihat bahwa ini sebenarnya memang perlambatan ekonomi biasa karena berbagai macam faktor, atau memang something goes wrong seperti itu, ada masalah fundamental begitu. Pak Fitra, saya ingin Anda menjawab, bagaimana dengan penjualan retail yang melemah pada Mei-Juni 2026, indeks keyakinan konsumen dan indeks penghasilan masyarakat, Consumer Confidence Index atau CCI dan Income Index begitu, juga melemah, daya beli menurun. Lalu kemudian ini juga ada survei dari Bank Indonesia bahwa Job Market Index, ketersediaan lapangan kerja menurun begitu. Bagaimana kita tidak bisa menyatakan bahwa ini ada apa, pemerintah kerjanya apa aja gitu, mohon maaf. Ya, jadi gini ya, pertama kalau kita melihat ya, apa sih yang membuat indeksnya dari Consumer Confidence Index itu turun dari 120,9 menjadi 117,8 di angka yang terakhir, itu salah satunya adalah karena dalam kondisi keketuaan moneter. Kalau kita baca laporannya, itu karena ada penaikan 100 basis poin, dari itu maka membuat secara dari sisi konsumsinya itu menjadi lebih ketat gitu ya. Dan juga kalau kita bicara mengenai tidak hanya Consumer Confidence Index ya, angka producers atau angka dari PMI Production Manufacturing Index itu juga turun dari sebelumnya 50 menjadi 46,9. Nah, kenapa dia bisa turun menjadi 46,9? Ada inflasi energi. Ya. Inflasi energi ini yang berasal dari tekanan geopolitik. Nah, maka bagaimana pemerintah untuk menjaga supaya inflasi energi ini tidak menjalar? Karena kalau kita lihat dari Producers Price Index, itu di bulan Mei itu 5,76% versus angka inflasi yang 3,04%. Artinya ada gap. Gap ini artinya apa? Artinya si produsen itu menyerap segala kenaikan ongkos produksi, tapi belum segera mentransmisikannya ke konsumen. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa kalau misalnya harga dinaikkan, itu ya siapa yang mau beli? Itu price elastic ya. Karena kan kalau harga naik ya demand-nya langsung turun gitu kan. Nah, bagaimana pemerintah mencoba untuk mengintervensi ini? Maka dikeluarkan paket kebijakan stimulus 26,34 triliun yang kemudian ada 3 klaster ya, klaster transportasi industri, kemudian ada klaster magang, dan ada klaster dari sisi bahan pangan. Nah, untuk klaster dari sisi supply ya, dari transportasi dan juga untuk input produksi, itu salah satunya itu yang diintervensi adalah membebaskan ya import untuk plastik, parts and components pesawat, dan juga kemudian untuk LPG yang mana selama ini menjadi concern dari industri. Yang kemudian juga kita lihat bagaimana dari LNG yang sebelumnya itu sampai 23 MMBTU itu menjadi 15 atau 17 MMBTU dipatok di situ, sehingga dalam konteks inflasi energi itu bisa diintersepsi. Nah, bagaimana dengan potensi peledakan angka PHK gitu ya? Jadi potensinya antara 50 sampai 55 ribu. Nah, maka di sini ada klaster yang nomor 2, yaitu klaster magang dan vokasi. Nah, klaster magang dan vokasi ini itu 6 triliun rupiah itu untuk apa? Untuk yang fresh graduates, tapi juga untuk yang vokasi, terutama untuk orang-orang di PHK itu bisa ada reskilling lagi untuk dia bisa pindah sektor gitu ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kalau misalnya kita bicara mengenai komponen inflasi yang paling berdampak pada masyarakat, ya kalau kita lihat pengeluaran middle class itu paling besar 41,8% adalah makanan. Maka intervensi yang paling besar 18 triliun rupiah itu adalah untuk kelompok makanan ya, untuk bansos ya, dan juga untuk stabilisasi harga. Nah, tapi begini. Kalau seperti itu ya, apakah masih cukup di tengah lalu kemudian rupiah memang harus dikuatkan dengan berbagai macam cara. Pos-pos tersebut apakah masih tetap ada dan kemudian APBN kita masih bisa menanggung sedemikian rupa di tengah berbagai macam masalah fundamental yang masih ada di Indonesia ini? Masih bisa ya, karena kalau kita lihat juga, dan itu tercantum dalam laporan semester 1 dan juga itu di-quote oleh S&P bahwa trajektori dari defisit fiskal kita di tahun ini ya, kalau memang sebelumnya 2,68%, atau kalau kita lihat dari sisi uangnya itu 689 triliun. Tapi pemerintah melihat bahwa ada potensi pembengkakan defisit karena memang harus ada tadi entah itu subsidi kompensasi energi, stimulus segala macam ya. Sehingga akhirnya defisitnya dari 689 triliun menjadi 734 triliun, yang mana itu 2,85% dari GDP. Dan itu masih di bawah 3%. Dan itu sudah di-acknowledge juga oleh S&P bahwa ini secara fiskal masih sehat. Dan bahkan S&P sudah melihat bahwa
dampak dari keketatan geopolitik ini itu berdampak secara fiskal dan mereka masih melihat ini transitory atau sementara saja. Sehingga upaya-upaya yang kita lakukan, yang mereka sudah acknowledge juga, subsidi dan kompensasi energi, kita masih patok di sana, dan seterusnya, itu mereka bisa maklumi. Kenapa? Karena pemerintah berusaha untuk menjaga daya beli masyarakatnya dengan cara melakukan intervensi-intervensi tersebut. Terutama, ya, yang paling penting adalah intervensi dari supply. Ya. Nah, saya ingat tahun 2020 ketika ada COVID, ya, waktu itu saya masih menjadi jubir Mendak. Itu tahun 2020 bulan Maret itu COVID diungkap gitu ya, kasus COVID yang pertama. Terus kemudian di bulan Aprilnya PMI langsung anjlok ke 26, artinya itu udah level kontraksi yang sangat signifikan. Tetapi apa yang pemerintah lakukan mulai dari bulan Aprilnya mengeluarkan kebijakan mengenai pembebasan impor input produksi ya dari sisi trade ya. Dan ketika itu kita bisa melihat bahwa ada pertama angka PMI-nya sampai bulan Agustus naik lagi sampai 50, dan yang juga tidak kalah pentingnya, ternyata itu menciptakan surplus perdagangan. Okay. Yang mana surplus perdagangan ini kemarin baru defisit lagi, tetapi mulai tahun itu, tahun 2020 bulan April dan Mei, bulan Mei-nya, sampai bulan April tahun ini, itu sudah 72 kali berturut-turut surplus. Ya, meskipun pada akhirnya defisit lagi. Ya. Nah, defisit nanti saya bisa jelasin lagi. Kenapa? Dan defisit. Nah, ini yang kita coba replikasi lagi, bagaimana juga untuk bisa memaintain surplus itu ke depan. Oke, baik. Kita bergeser ke rupiah dan capital outflow, begitu ya. Semakin lama semakin melemah, sempat di titik bottom lah ya, walaupun terangkat lagi dengan intervensi seperti itu, lalu kemudian ada capital outflow, investor asing juga pergi berjamaah seperti itu. Ini kan ada ketidakpercayaan terhadap Indonesia. Bagaimana pemerintah, CQ Bakom begitu, menjelaskan kepada masyarakat, menyatakan bahwa ini baik-baik saja, padahal faktanya demikian begitu. Ya situasinya tidak baik-baik saja, orang dunia sedang dalam tekanan seperti ini gitu kan. Kita tidak bisa membuat semua ini terkesan baik-baik saja. Tapi makanya itu dikotomi dunia memang sedang tidak baik-baik saja, atau kita ada something goes wrong, itu tadi saya bilang begitu, baik dari sisi memang dari ke belakang begitu ya, historical ke belakangnya, atau apa yang sekarang yang sedang terjadi, what's going on today itu dari sisi kebijakan itu memang tidak proper begitu. Gini, kalau kita bicara ini kan multi layers ya. Kalau kita bicara ekonomi sekarang, apakah kita baik-baik saja? Ya jelas, karena dari sisi fondasi ekonomi jelas kita masih kuat, masih kuat dong. Karena ini juga yang kalau kita lihat ya, kemarin ada pengumuman dari Global Competitiveness Index ya, di mana kita memang turun 8 peringkat. Nah, tapi kalau kita bagi ya dari sisi klaster-klaster itu, klaster mana yang kita turun? Ternyata kalau dalam klaster ekonomi itu tetap tidak berubah karena mereka masih melihat fondasi ekonomi kita masih cukup kuat. Tetapi yang turun itu adalah dari sisi governance ya, dari sisi aspek institusional. Yang mana ini sekarang lagi coba dibenahi ya. Kalau kita lihat di mana-mana sekarang kan ada penegakan korupsi dan seterusnya. Itu kan dalam konteks institusional. Institusional itu apa sih? Dalam World Governance Indicator itu adalah regulatory quality, rule of law, political stability, accountability, control of corruption, dan government effectiveness. Nah ini hal yang sebenarnya sempat disampaikan juga Presiden di awal tahun dalam World Economic Forum, bahwa kita melakukan proses penegakan institusional gitu ya, dalam konteks hukum dan yang lain-lain. Nah dalam konteks ini kita masih banyak PR-nya. Tetapi yang laggingnya itu adalah institutional factors-nya itu, bukan dari sisi fondasi ekonomi. Nah, kalau dari sisi fondasi ekonomi, meskipun dalam satu sisi kita masih melihat ada ketimpangan, yang mana itu menjadi concern Presiden, kenapa kita tumbuh, tetapi masyarakatnya kok tidak kemudian membaik kondisinya, terutama yang kelas menengah, dan terutama lagi yang kelas menengah. Kenapa? Saya harus ceritakan, jadi kalau balik lagi ke growth incidence curve ya, kelas menengah itu adalah kelas yang bukan yang terhimpit di mana-mana begitu ya, dan tidak mendapatkan bantuan kan, karena dianggap mandiri tapi ternyata tidak mampu. Gitu exactly, kan? Bukan itu artinya apa? Kalau kita bandingkan dengan yang paling bawah ini growth incidence curve-nya malah positif. Jadi income mereka secara 5 tahun terakhir positif. Kenapa? Karena mereka masuk di DTSEN ya, data terpadu sosial ekonomi nasional, artinya subject to bansos dan seterusnya. Yang orang kaya ya tambah kaya gitu. Tapi yang di sini tengah-tengah, mereka bukan kaya, bukan miskin gitu kan. Akhirnya dia nggak dapat apa-apa. Nah, akhirnya apa sih yang paling penting bagi middle class ini? Menciptakan ruang-ruang ekonomi formal. Makanya tadi ya, kita bicara mengenai industrialisasi. Aktor utamanya siapa? Danantara. Ya, Danantara sudah ada beberapa piloting projects yang mana sebenarnya itu butuh waktu, gitu kan. Jadi nggak bisa segera menciptakan tenaga kerja langsung. Tetapi
yang bisa dikerjakan di jangka pendek adalah mengurangi beban dari middle class. Nah, beban dari middle class itu apa? Kalau kita lihat dari sisi pengeluarannya, dari sisi pengeluaran ya, ada pengeluaran untuk pendidikan, ada pengeluaran untuk kesehatan dan seterusnya. Yang paling besar adalah pengeluaran untuk makanan. Tadi saya bilang 41,8%. Maka intervensi-intervensi pemerintah adalah yang dilakukan untuk mengurangi beban middle class, terutama dari sektor pangan tadi. Di mana kita belum bisa kemudian untuk membantu untuk membuka ruang kerja formal secara agresif. Tapi di sisi yang lain, kalau kita lihat juga, pemerintah juga mencoba untuk melakukan intervensi, terutama di sektor ekonomi kreatif. Nah, sektor ekonomi kreatif ini adalah, ya di sini ada sektor formal, di sini juga ada sektor formal, tapi dia bisa juga sebagai buffer ya. Gimana kalau sektor ekonomi kreatif menjadi fokus utama, sementara akan ada tax yang kemudian peningkatan, lalu kemudian omset sektor ekonomi kreatif, which is kemudian saya terjemahkan sebagai UMKM lah ya, itu juga turun Pak? Gini, jadi ini harus dijelaskan. Jadi kalau berdasarkan PP 20 tahun 2026 ya, itu yang namanya buat UMKM itu tetap 0,5%, tidak ada perubahan sama sekali ya. Nah, jadi bahkan UMKM itu diperbolehkan untuk selamanya membayar 0,5%. Kalau sebelumnya dibatasi 7 tahun. Itu ada di pasal di PP 20 tahun 2020. Harus dibegitukan karena omsetnya itu sekarang sudah turun. Betul, kan maksimal kalau UMKM itu tidak berubah, nggak ada yang berubah. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan sekarang kan juga ada yang di e-commerce ya. Kenapa e-commerce juga, apakah itu objek pajak baru? Enggak, itu objek pajak yang udah lama. Tapi masalahnya untuk level playing field yang di offline sama online sama kan tetap bayar 0,5% untuk pajak UMKM. Nah, di satu sisi lagi kalau kita bicara apakah dia kalau omsetnya di bawah 500 juta harus bayar? Enggak, bisa 0% gitu kan. Jadi tetap aja kita tetap melihat bahwa ini sama semua perlakuan UMKM. Kalau dalam ekonomi itu kalau terjadi perbedaan atau diskriminasi antara sektor, itu yang terjadi adalah deadweight loss gitu ya. Maka yang kita inginkan adalah playing field-nya sama, tapi kalau tetap UMKM dia omsetnya di bawah 500 juta, itu tetap nggak bayar pajak gitu kan. Jadi nggak ada masalah. Nah, kembali lagi ke pertanyaan saya tadi, rupiah masih melemah begitu walaupun sudah dilakukan berbagai macam cara lah ya. Begitu. Lalu kemudian investor asing juga masih belum ada kepercayaan untuk mengembalikan dananya kembali ke dalam negeri begitu. Bagaimana pemerintah memandang ini? Bagaimana caranya pemerintah untuk menarik kembali dana dari luar untuk kembali ke Indonesia? Ya, melalui lembaga-lembaga rating ini. Jadi ketika lembaga rating ini, misalnya yang terakhir ya, S&P, itu ketika S&P mengumumkan pada tanggal 13 Juli, di hari yang sama, itu indeks kita langsung melonjak 1,9%. Dan itu mengindikasikan ada sentimen positif gitu kan. Karena apalagi S&P ini yang paling ditunggu-tunggu, dan yang paling strict. Ketika yang paling strict aja memberikan paling prudent dan paling disiplin, paling keras lah, gitu kan. Tapi kemudian ada guncangan lagi Pak, gitu kan? Ya guncangan-guncangan IHSG juga masih belum. Ini kan masih fluktuatif, begitu masih bergejolak. Yang namanya IHSG pasti naik turun, gitu kan. Tapi kan kita ngeliat trajektorinya ya. Dalam konteks ini kita melihat bahwa sentimennya sudah mulai positif. Ya apalagi kalau kita bicara rating, tidak hanya rating untuk dari sisi fiskal, tapi rating dari sisi market itu MSCI. MSCI kemarin itu sebenarnya suatu hal yang menarik ya, karena kita itu tetap di emerging markets, ya, tidak di downgrade ke frontier, meskipun masih ada catatannya. Cuma kalau kita lihat dari sisi market classification, yang mana dia juga mengeluarkan tentang itu, kan ada 18 item. Kita sebenarnya ada satu item yang kita diturunkan satu notch. Ini flow of information itu kita turun dari sebelum positif ke negatif. Nah, tapi di sisi yang lain, ada teman Korea Selatan saya menginfokan, ini Korea Selatan yang sebenarnya itu dianggap lebih advance dibandingkan Indonesia. Dalam 18 kriteria itu, 5 kriteria itu lebih jelek dibandingkan dengan Indonesia. Dan bahkan untuk dalam konteks flow of information, mereka udah negatif anyway. Jadi kita sekarang masih on par dengan yang lain ya, dalam konteks emerging markets di Asia Pasifik. Jadi dalam hal ini sebenarnya ya ini ya sebagai sengatan buat kita untuk mereform pasar modal yang mana itu sudah dilakukan, bahkan sekarang sudah di-include juga high shareholder classification yang sudah ditambah lagi ya oleh Bursa Efek Indonesia, baru diumumkan 2 hari terakhir ya, dan itu juga membangun sentimen market ya. Dan ini yang dilakukan dan itu PR-nya ya selalu dikerjakan begitu. Oke. Kita bicara ke era suku bunga tinggi begitu ya. Di Indonesia menyusul kemudian sebelumnya di Amerika Serikat juga begitu.
Jadi pemerintah ini merasa apakah lebih penting menjaga stabilitas nilai tukar atau mendorong pertumbuhan kredit dan juga investasi sebetulnya? Ya dua-duanya bisa kita lakukan, Mbak. Jadi sebenarnya bisa jadi trade off ya, karena di satu sisi mungkin kalau dalam konteks pertumbuhan kita mungkin nggak bisa mencapai 6% sebagaimana yang disampaikan Pak Purbaya sebelumnya ya. Tapi setidak-tidaknya kalau kita bicara mengenai target formal di APBN, asumsi makro kan 5,4%, itu bisa dicapai. Nah, tapi di sisi yang lain kita juga harus melihat bahwa tekanan pada rupiah ini itu kan juga bisa berdampak fiskal. Makanya dari sisi ini Bank Indonesia ya kemarin juga bersama Kementerian Keuangan sudah di tanggal 8 Mei bahkan mengumumkan untuk perbaikan kurva imbal hasil SBN. Yang mana ini menjadi krusial. Kenapa? Karena ketika US Treasury Yield ya di Amerika Serikat itu naik, ketika imbal hasil kita belum naik, maka ya ada capital outflow. Nah, ini yang kemudian diperbaiki ya, membuat lebih menarik untuk capital inflow. Di sisi yang lain, ada dalam konteks ini Bank Indonesia juga terpaksa ya menaikkan suku bunganya. Karena kalau enggak ya rupiah mungkin akan terus tertekan. Ya, ini adalah pilihan-pilihan yang harus kita ambil ya. Meskipun ya pada akhirnya tadi kalau dalam konteks consumer confidence index jadi drop ya karena proses ketatan moneter dan seterusnya. Tapi saya masih melihat ada secerca harapan ya karena meskipun kita melihat bahwa disrupsi di Selat Hormuz itu masih tetap imminent, tetapi trajektori ke depannya seharusnya lebih baik. Kenapa? Karena kalau kita lihat misalnya, salah satu yang menjadi fokus perhatian market adalah apa yang dilakukan oleh The Fed. Nah, The Fed itu kan memang sebelumnya dari FOMC meetingnya sebelum yang paling akhir itu mengindikasikan ada kenaikan 1-2 kali lagi ya suku bunga mereka. Artinya kalau mereka naik kita harus naik juga suku bunga BI rate-nya. Nah, tapi di sisi yang lain ternyata dalam beberapa pengumuman ekonomi yang lain dari Amerika Serikat, non-farm payroll dari Amerika Serikat turun. Kemudian dari sisi inflasi yang sebelumnya 4,2% itu menjadi 3,5%. Padahal trajektori dari The Fed yang mereka mengindikasikan bahwa kita akan menuju targetnya adalah 3,6%. Ketika itu sampai 3,5%, artinya dari sisi ini ada kemungkinan The Fed tidak menaikkan suku bunganya. Nah, sehingga kita masih memiliki ruang untuk ya tidak menaikkan suku bunga juga ya. Dan kita bisa melihat bahwa 17 atau 18 ribu ya ini merupakan new equilibrium rupiah. Nah, memang semua saling bertalian terutama terhadap US dan juga kondisi di Middle East juga konflik Rusia Ukraine ya yang senyap tapi masih saja terjadi begitu. Apakah hal itu begitu sangat mempengaruhi atau seberapa besar resiko kondisi global itu pada inflasi, pada APBN kita dan pertumbuhan ekonomi Indonesia? Iya, itu sangat signifikan ya. Karena kalau kita melihat salah satu indikatornya dari sisi rupiah gitu ya. Jadi kalau kalau ekonom biasanya punya tools yang namanya variance decomposition. Kita melihat apa saja sih variabel-variabel yang mempengaruhi rupiah misalnya ya. Dan sepanjang bulan Mei sampai Juni dan Juli itu ada variabel yang pertama namanya selisih antara US Treasury Yield dengan SBN kita yang 10 tahun. Itu punya potensi untuk depresiasi rupiah 225 basis point. Yang kedua yang tadi disampaikan mengenai risiko ya. Risiko itu ada ukurannya itu VIX ya, global risk ya. Dan ini ketika dia naik risikonya maka berpotensi untuk mendepresiasi rupiah 180 basis point. Nah, terus kemudian kalau kita bicara Selat Hormuz, berarti kita bicara mengenai oil price yang mana sekarang lagi naik lagi ya, ada disrupsi lagi sebelumnya dekat 70, sekarang Brent itu udah 80 lagi. Ini ada tekanan rupiah 180 basis point dari sini. Nah, maka tekanan-tekanan ini ya pertama mempengaruhi rupiah, dan yang kedua prospek pertumbuhan ekonomi kita karena rupiah juga merupakan variabel pertumbuhan ekonomi. Maka ini atau bukan hanya variabel, jadi berkontribusi ya terhadap ongkos produksi yang pada akhirnya kemudian menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi. Itu bisa kita ada kontraksi ya kalau misalnya dari hitungan saya itu antara 0,35 sampai 0,5% gitu ya dari sisi ekonomi. Oke, singkat saja. Narasi sell Indonesia menguat begitu ya. Menyusul berbagai macam peristiwa yang terjadi belakangan ini. Bagaimana Bakom dan pemerintah merespon hal ini? Saya melihat bahwa narasi sell Indonesia memang sempat muncak ya ketika memang ada tekanan-tekanan yang sangat signifikan, terutama ketika ada lembaga-lembaga rating, MSCI dan seterusnya. Tetapi sepertinya sekarang sudah calm down ya, karena memang upaya kita untuk melakukan komunikasi secara intensif, terutama dengan lembaga rating, yang mana S&P pada akhirnya juga melihat bahwa upaya pemerintah untuk mengenerate revenue, bahkan S&P sudah memasukkan faktor DSI ya, dan antara sumber daya Indonesia sebagai revenue generating machine, yang mana sebelumnya itu menjadi kekhawatiran publik juga. Ini apa sih berarti export consideration segala macam, ini faktor yang membuat sebenarnya market uncertain juga. Tetapi ketika itu S&P sudah
meng-acknowledge itu sebagai bagian dari rencana pemerintah untuk meningkatkan revenue, dan artinya pemerintah dalam hal ini sudah berhasil untuk mengkomunikasikan itu dengan baik dengan lembaga rating, maka kita bisa menjadikan ini sebagai positive signaling effect kepada para investor gitu. Oke, berarti kata kuncinya komunikasi ya. Betul. Walaupun ada beberapa fundamental problem yang memang harus ditangani dengan cepat. Pak Fitri, terima kasih sudah hadir di Ngobrol Ekonomi. Demikian Ngobrol Ekonomi kali ini. Saya Fesi Aldo pamit. Selamat sore, sampai jumpa. Thank you. Sama-sama.